Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Yakub Sulistyo. Kali ini sangat bahagia karena mendengar Pendeta Daud Tony mulai membuktikan kehebatannya dalam dunia supranatural dengan berani menyebut nama Yahweh dengan lantang. Coba nanti perhatikan videonya setelah ini ya. Tidak ada satupun nama sesembahan lain yang keluar dari mulutnya. Ini baru hamba Tuhan yang benar-benar tahu dan paham dunia supranatural. Ayo, pemimpin-pemimpin rohani yang lain, siapa yang berani menyusul hamba Yahweh Elohim ini, yang sekaligus mendeklarasikan nama kudus Yeshua HaMashiach Sang Juru Selamat kita? Jangan lagi menyebut nama sesembahan lain, karena Bapa Yahweh itu Elohim yang cemburuan. Ikutilah hamba Tuhan yang benar saja. Kenapa? Karena di dalam kitab Keluaran pasal 34 ayat yang ke-14, di dalam kitab Tenat berbunyi, Kilo tistakawe, leel ki Yahweh kanasmo el kanahu, yang artinya, sebab kamu tidak boleh menyembah kepada sesembahan lain, karena Yahweh yang namanya cemburuan, Dialah Elohim yang cemburu. Jadi jangan membuat Tuhan kita cemburu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, jika Bapak Ibu mau belajar secara khusus tentang nama Yahweh, silakan buka channel YouTube saya, Yakub Sulistyo. Ada banyak pengajaran di sana sehingga Bapak Ibu mengikuti Pendeta Daud Tony bukan karena ikut-ikutan, tetapi karena sudah memahami siapa Yahweh itu sesungguhnya. Jika ada yang mau materi tentang Yahweh berbentuk PDF, silakan hubungi saya di HP nomor 081546176499. Selamat mendengarkan khotbahnya Pendeta Daud Tony berikut ini. Dan apabila video ini menjadi berkat di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa like, subscribe, komen yang baik, kemudian jangan lupa klik loncengnya. Sehingga ketika saya membuat video baru, Bapak Ibu Saudara sekalian akan mendapatkan yang lebih dahulu. Terima kasih telah menonton video ini. Selamat menyaksikan videonya Pendeta Daud Tony. Bapak Yahweh Besem Yeshua HaMashiach Waruah HaKodes memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Hari ini kita akan bicara tentang iman. Kita berdoa terlebih dulu. Aku percaya kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja, lawat kami secara khusus ya Tuhan. Aku percaya nama Yeshua HaMashiach dimuliakan. Berkati kami semua Bapak Yahweh dalam lawatan Elohim di tempat ini dan mendengar semuanya. Dan nama Yesus Elohim dimuliakan. Amin. Hari ini kita akan membahas tentang iman. Alkitab berkata di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat pertama sampai dengan ketiga. Iman adalah kepastian dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Tentang iman ini para leluhur telah memberi kesaksiannya. Oleh iman kita mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Elohim, firman Yahweh. Dengan demikian, apa yang kelihatan sesungguhnya terjadi dari apa yang tidak kelihatan. Alkitab berkata bahwa dasar dari iman adalah pengharapan. Nah, saudara, apapun yang terjadi dalam hidup ini, apapun tantangan, apapun tekanan yang ada dalam hidup ini, yang tidak boleh hilang adalah harapan. Nah, kalau orang sudah hilang harapan, itu repot saudara. Itu akan mengalami 4S. Sedih, stres, stroke, selesai. Nah, apalagi sekarang baru banyak orang stres. Nah, sehingga banyak kasus nih, di mana-mana itu ada penampakan setan. Kenapa? Karena banyak yang tinggal di rumah. Dulu orang kalau dengar ada setan di pojok rumah, yang cerita biasanya pembantu. Biasanya bosnya ngomong, kamu ngada-ngada aja. Tapi karena PPKM, mau tidak mau bosnya ada di rumah terus. Akhirnya apa terjadi? Ngelihat setannya sendiri. Nah, perlu saudara tahu, kalau kita percaya Yesus, kita dengan kuasa Tuhan,
untuk mengusir setan. Yang pertama adalah dasar dari iman adalah harapan. Harapan untuk apa, saudara? Harapan adanya pemeliharaan Tuhan. Nah, pemeliharaan Elohim, pemeliharaan Yahweh. Nah, saya pernah mengalami masa susah dan masa sulit. Uang itu tinggal Rp25.000, dan waktu itu mama saya dikontrakkan saudaranya itu Rp75.000. Nah, bayangin saudara, uang Rp75.000 kontrak 1 tahun, yaitu kerbau aja bisa lewat, saudara. Nah, apa yang terjadi, saudara? Mama saya berkata, kita berdoa, tapi kita harus bekerja. Waktu itu mama saya berkata, kita berdoa bekerja. Daud, bagaimana kita bikin bakpao? Waktu itu saya berkata sama mama saya, bakpao, mama? Iya. Nah, saya tanya sama mama saya, pernah bikin enggak, mama? Belum pernah. Nah, tapi ingat, kita harus berdoa. Dan apa yang terjadi, saudara? Mama saya sama saya berdoa, setelah itu beli gandum, diulenin, saudara, bikin bakpao kacang sama kacang hijau. Kacang tanah sama kacang hijau. Karena itu modal terakhir, apa yang terjadi? Mama saya berdoa sungguh-sungguh, sama saya berbahasa roh, sampai keder-keder gini, saudara. Nah, tiba-tiba sudah matang. Nah, harapan kita itu kan bakpaonya bisa membesar gitu, mengembang. Tidak tahunya apa, saudara? Begitu dibuka, bakpaonya jadi mengkeret, jadi bantat, saudara. Mama saya pucet, lemes. Ingat, apapun jawaban doa, saudara yakin pasti ada kuasanya bila segala sesuatu sudah didoakan. Nah, dengan iman, saudara, apa yang terjadi? Mama saya ngomong, dijual aja gimana, Daud? Ya, dijual. Apa yang terjadi? Bakpao itu habis, laku. Karena apa? Karena mengecil itu, karena zaman itu ada film Unyil, disebut bakpao unyil. Jadi kalau orang makan sambil minum banyak, nyangkut di sini, saudara. Apa yang terjadi? Bakpao itu terkenal, bisa memelihara saudara-saudara saya, keluarga saya, saudara. Jadi saya itu pagi makan bakpao, siang makan bakpao, malam makan bakpao. Bayangin, saudara, pagi, siang, malam bakpao terus, saudara. Dan itu selama 3 tahun saya bisa sekolah Alkitab, lulus ranking 4, murid tinggal 4, saudara. Dan adik saya bisa sekolah, itu semua karena apa? Anugerah Elohim, anugerah Yahweh. Kenapa, saudara? Dasar dari iman adalah harapan. Walaupun itu hanya Rp25.000, bisa menghidupi selama 3 tahun. Artinya apa? Kita harus percaya adanya pemeliharaan Elohim, pemeliharaan Bapa Yahweh dalam nama Yeshua HaMashiach. Kenapa demikian? Saya berkata demikian, saudara, karena saya melihat sendiri bahwa pertolongan Tuhan itu ada. Nah, yang pertama, iman itu percaya bahwa anak cucu orang benar tidak meminta-minta. Harapan untuk apa? Iman itu adalah kepastian, beda dengan sugesti. Sugesti adalah suatu kepercayaan yang belum tentu benar. Beda dengan iman, suatu kepercayaan yang pasti benar. Maka dasar dari iman adalah firman Tuhan. Harapan itu, saudara. Harapan untuk apa? Pemeliharaan Tuhan. Kedua, harapan untuk apa? Pertolongan Elohim, pertolongan Tuhan. Nah, tentang pertolongan Tuhan, saya masih ingat, saudara, ya, bahwa mujizat itu masih ada. Nah, tadi kita mendengar kesaksian untuk orang ingin punya anak aja susah, saudara. Nah, ingat, ada yang tidak ingin anak, tapi beranak terus, saudara. Sampai bingung anaknya banyak. Tapi ada yang ingin punya anak, susah sekali punya anak, saudara. Tapi ingat, dalam segala hal, pasti ada rencana Tuhan. Karena dasar dari iman adalah apa? Harapan. Saudara. Nah, pernah suatu kali ada seorang polisi, dia menikah. Sudah 10 tahun,
tidak punya anak. Dia usaha, saudara. Usahanya apa, saudara? Katanya disuruh makan toge, tokolan. Pagi, siang, malam sampai makan toge, tokolan, saudara. Sampai dia itu mau mutah, tetap ditelan, saudara. Kenapa? Makan tokolan toge terus sampai wajahnya jadi kayak tokolan, saudara. Nah, kata ini disuruh tiup, disuruh urut, disuruh apa saja sampai ke dokter manapun, saudara. Hanya dengan satu tujuan, ingin punya anak, saudara. Nah, waktu itu saya berkata sama dia gini, yang belum engkau lakukan yaitu berserah. Engkau beriman, tapi engkau harus berserah. Ingat, saudara, kalau kita pikirkan Elohim, pikirkan Yahweh, maka Yahweh akan pikirkan kita. Kalau kita pikirkan Elohim, pasti Elohim pikirkan kita. Itu konsep, saudara. Maka dahulukan Elohim, dahulukan Bapa Yahweh, dahulukan Yesua HaMasiah. Maka dia akan memelihara kita, dia akan memikirkan kita. Waktu itu saya berkata sama dia, udahlah, kamu berserah, percaya, memuji, menyembah Elohim, menyembah Bapa Yahweh, demi nama Yesua HaMasiah. Tidak usah terlalu berat mikir, udah berserah aja, melayani Tuhan, pikirkan Tuhan. Karena segala upaya sudah dilakukan. Nah, waktu itu suami istri ini berdoa. Saya ngomong berdoa, ingat, dua orang sepakat di dalam nama Yesua HaMasiah, doanya dikabulkan. Yakin dan percaya. Maka dasar dari iman itu adalah percaya. Walaupun kita belum melihat, walaupun kita belum melihat di depan mata, tapi kita harus percaya dengan iman sudah menerimanya. Doanya gini, saudara. Tuhan, berikan aku anak satu saja. Sudah cukup bagiku. Nah, suami istri berdoa, berkati anak Tuhan cukup satu saja. Dan apa yang terjadi, saudara? 10 tahun dia berdoa dan punya anak perempuan, saudara. Sesuai permintaan suami istri ini, satu saja. Jadi ingat, saudara, apapun dalam hidupmu, tantangan apapun, engkau harus percaya ditolong Elohim, ditolong Bapa Yahweh. Percaya, dasar dari iman adalah apa? Percaya, beriman, dan berharap. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, percaya bahwa mujizat itu masih ada. Nah, itu adalah dasar dari iman, yaitu apa? Harapan. Apa gunanya kita ke gereja kalau kita tidak percaya mujizat masih ada? Apa gunanya kita berdoa kalau kita tidak meyakini mujizat masih ada? Dengan meyakini, mempercayai mujizat masih ada, itulah dasar dari iman. Adanya harapan, adanya pertolongan Elohim, pertolongan Bapa Yahweh, pertolongan Yesua HaMasiah. Nah, saudara, suatu kali saya pernah diminta suatu gereja. Gerejanya ini tidak percaya bahasa roh, tidak percaya mujizat, dan tentang pengusiran setan juga tidak percaya. Tapi apa yang terjadi? Gereja ini kena masalah. Gerejanya itu di tempat toilet itu ada setannya. Sering ada penampakan setan gini. Dan apa yang terjadi, saudara? Itu kebaktian sore, hampir semua jemaat jam 6 sore, itu yang ke toilet, ketemu setannya itu semua. Nah, karena bingung, mereka tidak percaya mujizat, diadakanlah rapat majelis. Bingung caranya ngusir setan yang ada di toilet. Nah, akhirnya dipanggillah saya. Saya berkata sama mereka semua, percaya enggak setan itu ada? Mereka berkata, percaya setan itu ada. Nah, kalau kalian percaya setan itu ada,
percaya enggak bahwa Tuhan pensiun? Nah, kalau setan bekerja, pasti Tuhan juga bekerja. Tidak mungkin dan pasti Tuhan tidak pensiun. Untuk apa kita ke gereja kalau kita percaya Tuhan sudah resign pensiun? Untuk apa kita berdoa? Waktu saya berkata demikian, mereka berkata, ya udahlah kita doa aja, nanti Bapak usir setannya. Saya ngomong, tidak bisa seperti itu. Kalian harus ikut semua. Akhirnya jemaat ikut, majelis ikut, mereka berdoa memuji menyembah Yahweh. Waktu itu tak ajarkan doa. Mereka teriak-teriak malam, demi nama Yesua Hamasia, setan keluar. Mereka keras sekali berkata demikian. Kenapa? Mereka takut, saudara, karena malam-malam, saudara. Nah, waktu mereka doa, saya berdoa, setannya keluar. Dan gereja itu aman sampai sekarang. Artinya apa, saudara? Mujizat itu masih ada. Mungkin engkau saat ini mengalami corona. Percaya engkau disembuhkan. Mujizat masih ada. Amin. Nah, mungkin engkau mengalami kesulitan-kesusahan. Percaya Tuhan buka jalan. Percaya mujizat masih ada. Dengan meyakini mempercayai mujizat masih ada itulah itu timbul namanya harapan. Dasar dari iman adalah firman Tuhan, mempercayakan hidup kita pada Tuhan, yaitu harapan kepada Elohim, kepada Bapa Yahweh. Nah, saudara, iman itu percaya bahwa Elohim, Bapa Yahweh, memberi kita masa depan. Nah, apa buktinya bahwa kita diberi masa depan sama Bapa Yahweh? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah? Kenapa tidak ciptakan manusia dari emas atau berlian, nah atau besi baja, namanya robot kop? Tetapi Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah. Sudah perhatikan dalam kitab Kejadian, waktu Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan biji dan berbuah biji. Bapa Yahweh berfirman apa? Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda yang menghasilkan biji berbuah biji. Apa yang terjadi? Dari dalam bumi, dari dalam tanah, muncullah tanaman tumbuh-tumbuhan di seluruh dunia. Artinya apa, saudara? Di dalam tanah itu ada potensi. Emas, proses dari tanah. Berlian, intan, proses dari tanah. Keramik, bahannya dari mana? Proses dari tanah. Semua yang berharga di dunia ini, semua proses dari tanah. Batu bara, proses dari tanah. Ingat, saudara, artinya di dalam tanah itu banyak sekali potensi. Maka Tuhan ciptakan manusia dari debu tanah. Artinya apa? Di dalam diri manusia banyak sekali potensi. Nah, bagaimana kita mengenali potensi kita? Nah, saudara, apa yang Anda tahu, apa yang Anda alami, itu bukan kebetulan. Itu adalah potensi yang Tuhan berikan, yaitu masa depan. Jadi adalah potensi yang Tuhan berikan, yaitu masa depan. Suatu kali, saudara, saya ini bingung. Karena apa, saudara? Lulus sekolah Alkitab, saya itu mau kemana? Mau jadi apa? Kerja di mana? Saya pergi ke pendeta Gilbert Lumaindong. Pak Gilbert, saya ngomong, Pak Gilbert, saya mau jadi apa, Pak Gilbert? Ya memang jadi manusia, memang jadi monyet. Ada apa, Daud? Saya ini bingung. Saya ini sekolah Alkitab, lulus mau kemana? Gilbert tanya mas saya, apa yang kamu tahu? Saya tahunya hanya setan, Pak Gilbert. Langsung Gilbert ngomong, kamu tahu bahwa virus itu banyak membunuh manusia. Nah, tapi ada seorang menekuni virus terus. Akhirnya jadi profesor doktor virus. Nah, kamu kan taunya setan.
Tekunin aja, fokuskan. Setan, setan terus. Yang penting kamu jangan jadi setannya. Apa yang kamu tahu, apa yang kamu alami, tekunin itulah. Itu adalah talenta yang Tuhan berikan. Itu potensi yang Tuhan berikan. Jadi untuk mengenali potensi talenta kita, apa yang Anda tahu, apa yang Anda alami, tekunin itu. Itu bukan kebetulan. Itu Tuhan siapkan potensi, yaitu Tuhan memberikan masa depan. Saya tekunin satu bidang aja. Setan terus. Sampai saya ke Amerika, khotbah tentang satu. Siapa setan? Sampai saya ke New Zealand, ke Australia, ke berbagai negara, hanya bahas satu. Siapa setan? Sampai saya diminta di Akademi Kepolisian Semarang, hanya bahas satu. Siapa setan? Sampai saya diminta menjadi pengamanan presiden waktu zaman SBY, hanya untuk bahas pengamanan di bidang setan. Ya, jadi ingat, apa yang Anda tahu, apa yang Anda alami, itu bukan kebetulan. Itu adalah talenta, itu adalah masa depan yang Tuhan sudah sediakan. Amin. Jadi saudara, Pak, saya dipecat, saya mengalami masalah. Gimana saya kerja? Gimana saya hidup? Ingat, kalau saudara tahunya masak, tekuni masak. Anda tahunya itu mesin, tekunin mesin. Justru dalam kondisi seperti ini, tekunin yang ada. Ingat saudara, engkau adalah biji mata Elohim, biji mata Yahweh. Pasti Bapa Yahweh pelihara saudara. Tekunin potensi yang Anda tahu itu. Itu adalah talenta yang Tuhan berikan, bukan kebetulan. Nah, iman itu percaya adanya pembelaan Elohim, pembelaan Yahweh. Alkitab berkata bahwa kita diciptakan Elohim, ciptakan Bapa Yahweh, segambar, serupa dengan Yahweh. Artinya apa? Kita ini fotonya Yahweh. Kalau kita ini difoto, taruh di ruang tamu. Tiba-tiba ada tamu, jelek-jelekin, ngeludahin, nginjek-injek foto kita di depan kita. Kita pasti marah. Walaupun itu banyak foto, itu bintang kehormatan dan martabat kita. Nah, ingat, kalau engkau difitnah orang, engkau dijolimin orang, engkau direkayasa yang jahat, ingat, engkau adalah gambar rupa Bapa Yahweh, gambar rupa Elohim. Yang punya rupa, yang punya gambar itu, pasti bela saudara. Ya, yang penting, kalau engkau difitnah orang, engkau harus tahu. Engkau adalah gambar rupa Bapa Elohim. Pasti Bapa Elohim pelihara saudara dan saya. Dari iman itu percaya pemeliharaan Elohim. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa saya pakai background api turun dari langit? Ingat, justru karena corona ini, Injil akan diberitakan di seluruh dunia. Dan kuasa Elohim, kuasa Bapa Yahweh, api suci, api Roh Kudus turun dari langit untuk melawat Indonesia, untuk terjadi pertobatan, lawatan Elohim. Jadi saudara, saya memberitahu tentang pesan Elohim, pesan Bapa Yahweh. Tahun depan, 2022, kita semua, ingat saudara, tahun 2022, kita semua akan belajar normal. Ingat, belajar normal. Jadi corona ini akan berdampingan dengan kita. Dan kita semua harus belajar normal. Tahun 2020, saya sudah menyampaikan pesan Elohim, pesan Bapa Yahweh. Bahwa 2021, ingat, stagnan ekonomi. Dan ingat, bahwa Indonesia resesi. Dan saudara tahu bahwa 2021 stagnan ekonomi menuju 2023. Nah,
Dan ingat, corona ini bermutasi terus sampai puncaknya 5 tahun ke depan. Dan di bawah 10 tahun, kasusnya menjadi kasus flu biasa. Jadi ingat saudara, virus itu pun juga ingin hidup. Nah, dia bermutasi terus. Nah, tapi kalau mutasinya menimbulkan kematian, virusnya juga mati kan? Nah, virusnya juga ingin hidup. Apa yang terjadi? Nah, adaptasi terus selama mutasi itu. Nah, 5-10 tahun kemudian menjadi kasus virus kayak influenza, flu biasa. Adaptasi. Jadi saudara, tahun 2022 kita semua baru belajar normal. Makanya saya memberitahu semua pada saudara, semua suruh berkebun supaya tidak stres. Dan tahun depan, 2022, kita semua akan masuk inflasi di Indonesia. Jadi saudara, jadi nilai mata uang turun. Harga-harga barang akan naik, yang tidak naik hanya harga diri. Nah, jadi ingat saudara, tahun 2022 mulai inflasi. Jadi saudara, saya punya saran, saudara beli tanah, kelola tanah itu sebaik mungkin. Kalau bisa di bawah harga 1 juta. Karena apa saudara? Itu akan berguna pada waktu pemulihan Indonesia. Nah, Indonesia setitik terang itu 2023. Setitik terang. Tapi pulihnya total 2035. Jadi kita semua percaya Bapak Yahweh pelihara saudara dan saya. Amin.